Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, khususnya para mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, baik skripsi atau tesis ataupun disertasi. Salah satu bagian penting yang seringkali menjadi sorotan, menjadi perhatian para penguji dalam ujian tesis, skripsi atau disertasi, yaitu bagian latar belakang penelitian. Nah, mengapa bagian ini sering menjadi perhatian dan hampir selalu menjadi perhatian dan bagian yang dipertanyakan dalam ujian? Karena di latar belakang inilah seharusnya ya peneliti mengemukakan problem apa sebenarnya yang menjadi pusat perhatiannya sampai muncul judul yang diajukan itu. Apa argumentasi empiriknya, data-data lapangan apa yang mendukung itu perlu dilakukan. Apa argumentasi konseptual, penjelasan teori mengenai topik itu. Nah, disinilah peneliti perlu menjelaskan dengan baik. Sesuai pengalaman saya dalam membimbing ataupun dalam menguji skripsi, tesis, ataupun disertasi, banyak sekali mahasiswa mengalami kesulitan atau tidak mampu menunjukkan tulisan latar belakang yang tepat sesuai seharusnya. Nah, saudara sekalian, saya telah membuat beberapa video sebenarnya ya terkait dengan bagaimana menyusun latar belakang penelitian. Nanti Anda bisa lihat linknya ya pada kolom deskripsi. Tapi kali ini saya ingin me, apa? Saya ingin menunjukkan ya rekaman video dari salah satu proses pembimbingan saya dengan seorang mahasiswa saya yang saya bimbing melalui Zoom. Ya, nah kita bisa melihat di sana apa-apa saja, bagian-bagian mana saja yang ternyata belum tepat, bagian-bagian mana yang masih perlu dibenahi. Mudah-mudahan dengan melihat video ini Anda juga bisa melakukan koreksi langsung sendiri terhadap apa yang sudah ditulis dalam latar belakangnya. Sehingga tidak perlu lagi menjadi persoalan dalam proses pembimbingan dan tidak perlu menjadi permasalahan lagi ketika menghadapi ujian. Nah, silakan teman-teman sekalian menonton dengan baik, menyimak dengan baik rekaman video pembimbingan ini. Pertanyaan apa sih yang harus dijawab di latar belakang? Nanti akan kita coba lihat apakah sudah terjawab. Ya, ini kan model pembelajaran inquiry. Iya, Pak. Nah, ini kan yang jadi fokus problemnya keterampilan sosial dan hasil belajar. Iya, Pak. Tentu pertanyaan pertama, kenapa sih keterampilan sosial dan hasil belajar perlu dimasalahkan? Itu ya. Iya, Pak. Nah, kita untuk melihat perlu dipermasalahkan, biasanya kita lihat misalnya undang-undang atau apa konsep tertentu yang mengatakan keterampilan sosial penting ini dan seterusnya ya. Nah, itu. Jadi ada konteks di mana kita mempermasalahkan. Makanya kalau ada undang-undang, ada aturan, tentu yang ada kaitannya dengan keterampilan sosial dan hasil belajar. Itu yang pertama. Nah, setelah itu bahwa oh ya ternyata memang penting kita menyoroti aspek keterampilan sosial dan hasil belajar mahasiswa. Nah, pertanyaan berikutnya mau dijawab, apa masalah apa masalahnya dengan keterampilan sosial dan hasil belajar mahasiswa di sana? Ya, berarti kita butuh data ya. Kita butuh data. Nah, data yang menunjukkan ada problem dengan keterampilan sosial mahasiswa, ada problem dengan hasil belajar mahasiswa. Itu ya. Nah, kalau sudah jelas itu ada problem, baru kita melihat. Nah, ini kan lalu gimana sih selama ini
model pembelajaran yang dilakukan di lokasi ini untuk meningkatkan kedua hal itu. Ya, nah kita tentu analisis menunjukkan apa lemahnya, apa yang tidak beresnya, ya, apa yang tidak terpenuhi, apa yang tidak efektif dari model, ya. Nah, kalau ada dasarnya berarti kita perlu memperbaiki itu. Ya. Nah, setelah ketemu misalnya, lalu kemudian oh ternyata ketemu. Kira-kira kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Opsi solusinya apa? Jadi karena kita bicara tentang metodologi pembelajaran, kira-kira metode pembelajaran apa kira-kira yang dapat sekaligus meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar. Nah, kita tentu Ibu akan menemukan riset terdahulu, penjelasan teori inilah, ya. Nah, ketika ketemu itu mau diapain? Mau dieksperimenkan atau dikembangkan modelnya? Mengapa? Nah, itulah yang menjadi dasar, ya. Sehingga ada alasannya kenapa perlu mengembangkan model. Nah, selama ini kan misalnya sudah ada pembelajaran inquiry, ya kan? Nah, kenapa apa kelemahannya dari yang model pembelajaran inquiry yang ada sekarang? Ada enggak? Sehingga kita perlu mengembangkan satu model baru. Ya, artinya pembelajaran yang ada ini kita coba perkembangkan. Ya, Ibu kembangkan model atau modul? Model, Pak. Memang model berarti ada sesuatu yang diubah. Iya, Pak. Nah, tentu harus ada penjelasannya mengapa diubah, apa kelemahannya dari langkah sebelumnya sampai kita menemukan dan kira-kira ke arah mana pengubahannya itu diperlukan. Nah, itulah dasar dari Ibu melakukan penelitian. Nah, coba kita lihat jawabannya tadi beberapa pertanyaannya. Iya, Pak. Kalau Ibu sudah menjawab itu aman. Aman kalau sudah dijawab itu. Tapi kalau belum dijawab berarti belum aman. Masih ada yang dipertanyakan ngapain. Nah, paradigma menekankan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis mengumpulkan ilmu. Apa kaitannya ini? Nah, mungkin ini ada ya. Iya, berkomunikasi dan berkolaborasi. Komunikasi. Oke, jadi ada tadi konteksnya. Ya. Mungkin juga bisa ditambahkan misalnya temuan-temuan mengenai orang-orang sukses, misalnya faktor-faktor kesuksesan ditentukan oleh kemampuan komunikasi dan seterusnya ya. Jadi hal-hal yang menunjukkan bahwa memang persoalan keterampilan sosial itu penting loh, nggak bisa diabaikan ya. Kemudian adalah perubahan cepat hampir dengan dimensi berimplikasi terhadap perubahan. Sebenarnya begini nggak ada apa relevansinya ini ya. Banyak hal yang dia mengatasi apalagi kemajuan teknologi. Ya ini kita tidak tahu apa relevansinya dengan topiknya. Undang-undang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha mewujudkan belajar efektif mengembangkan potensi kepribadian. Nah, mana ini harus diterjemahkan konteks ini kalau ada relevansinya dengan keterampilan sosial ini. Tujuan undang-undang. Kalau ada harus dijelaskan. Nah, berdasarkan apa undang-undang tersebut terlihat bahwa salah satu aspek penting adalah apa? Ya, jadi ini terjemahkan dulu. Apa yang mau dibaca di usaha pendidikan ini? Kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan diperlukan. Nah, ini barangkali ya terkait keterampilan diperlukan dalam masyarakat berbangsa. Iya. Ya. Nah, ini harus ada penjelasan tambahannya untuk dikaitkan tadi dengan keterampilan sosial. Ya. Seorang memerlukan gabungan kecakapan dengan yang meliputi literasi, kompetensi. Nah, ini juga apa ini? Literasi apa? Jadi ibu hanya akan menjelaskan yang terkait dengan literasi sosial. Ya, saya kira ada banyak ya. Jadi ambil acuan-acuan yang kaitannya dengan keterampilan sosial tadi. Ya, kan ada itu ya literasi manusia. Saya kira ada itu. Kalau literasi manusia itu berkaitan dengan keterampilan sosial. Seperti kompetensi,
Nah, ini semua belum menunjukkan ya. Wah, ini ada. Boleh, tapi tekanannya ke situ ya. Jadi kalau mengacu harus selalu dilarikan ke topik kita. Jadi tidak dibiarkan ngambang ya. Tidak dibiarkan ngambang. Tak perlu terlalu banyak tapi ada ya. Oke. Ini panjang sekali sebetulnya, tidak usah terlalu panjang deh. Sejalan dengan itu kemudian merumuskan bahwa paradigma pembelajaran meningkatkan kemampuan peserta mencari tahu dan bersumber merumuskan berpikir. Nah, ini juga kan diadain ya. Iya, Tapi ini dikaitkan semua ke atas. Jadi sebelum menyimpulkan pentingnya, kita menyebutkan sejalan dengan itu ini sejalan dengan itu di sisi lain apa, sehingga kita mengatakan bahwa ada beberapa sumber referensi yang bisa menunjukkan bahwa persoalan keterampilan sosial itu menjadi fokus. Nah, sehingga nanti ada satu paragraf yang akan membicarakan itu. Nah, sebenarnya kalau saya ya kita fokus kepada esensi ya. Ini ada penjelasan pelajaran berpikir kritis. Nah, ini kan Ibu terlalu banyak. Ya, ada ini ya. bisa Pak tidak disebutkan, langsung ke intinya saja ya. Boleh, boleh. Jadi kita menggunakan kutipan tidak langsung. Ya, misalnya begini, mengenai salah satu kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran budaya satu adalah langsung dalam kurung ini, nggak usah ditulis semua ini, Iya, iya Pak. langsung ya, langsung. Ya, makanya kalau saya itu biasanya kalau ke substansi, misalnya kemampuan bekerja sama, ya, ini yang inti yang kita mau ambil ya. Nah, kemudian kita juga menemukan itu di mana, di sumber lain. Kan dalam kurungnya saja di belakang. Jadi misalnya di sini, salah satu aspek penting, literasi penting yang perlu dikuasai sebagai bagian dari Kecapa 21 adalah keterampilan komunikasi dalam kurung. Dalam kurungnya siapa? Septiani, Septisari, siapa lagi dalam kurungnya? Litbang, Kemendikbud, BSNP. Kan begitu. Artinya semua sumber ini bicara bahwa itu penting. Iya Pak. Ya, jadi pendek kan? Nggak perlu panjang sekali. Kalau seperti ini kan masih dirangkai akhirnya panjang. Sebenarnya kalau latar belakang yang bagus itu ya ya mungkin 3-4 halaman. Kalau lebih dari itu terlalu banyak kata-kata mubasir di situ. Saya kira Pak harus 10 halaman ke atas. Siapa bilang? Nggak ada, itu salah itu kalau adalah bukan banyaknya tapi esensinya. Saya kalau membuat latar belakang itu biasanya 5 halaman saja. Ya, dan 5 halaman itu saya bicara ke fokus. Makanya kalau saya membuat latar belakang, saya buat skema dulu seperti ini. Nah, mana yang bicara konteks permasalahan dengan topik saya. Mana referensi, mana data yang menunjukkan bahwa ada masalah. Begitu kan? Lalu mana yang menunjukkan bahwa masalah itu berkaitan dengan apa? Ya, faktor-faktor masalah itu. Jadi misalnya tadi ada masalah, salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap peningkatan itu adalah soal pembelajaran. Nah, siapa yang bilang begitu? Nah, setelah itu baru kita bicara. Nah, oke, kita cari ya. Nah, ini terlalu panjang, ini buam, ini terlalu banyak. Ini ruang lingkup perguruan tinggi mahasiswa selalu diperdakan pada situasi membutuhkan keterampilan. Ada samanya sebetulnya ini ya. Ya mungkin kalau di atas saja yang dipendekkan supaya masuk ke sini ya. Iya. Kita menukik ke perguruan tinggi. Sebenarnya ini tidak perlu yang seperti ini kita masukkan di bab. Jadi pengertian-pengertian penjabaran mengenai variabel kita itu nanti di bab 2. Ya. Jadi ini di bab 2 saja. Karena ini kan hanya menjelaskan apa sih keterampilan sosial itu. Nah, apa keterampilan sosial itu? Itu nanti dibahas di bab 2, di kajian teori. Kalau di atas itu sudah jelas komunikasi, oke. Sekarang persoalannya apa sih persoalannya kalau begitu? Iya, Pak. Salah satu program ditanggung pemerintah tentang kampus merdeka berikan kepada mahasiswa untuk 3 semester melalui program ini. Ini juga apa relevansinya skillnya ya.
Iya. Fokus saja ke skill yang terkait. Nggak usah Oh, dituliskan semua. Artinya kita belajar itu melakukan parafrase, ya sekaligus juga menghindari plagiasi, menghindari nanti kalau ditelusuri, kan kalau begini ada kecenderungan kita mengikuti bahasanya kan, iya, dari iya, sumber. Nah, ketika masuk nanti di apalagi namanya di pengecekan kesamaan, nah ini akan masuk sebagai sebagai bagian dari apa yang dicurigai sebagai sama ya. Nah, jadi kebiasaan membuat membuat apalagi namanya narasi yang persis sama dengan sumbernya, pertama jadi panjang, yang kedua potensi plagiasinya tinggi. Ya, makanya untuk menghindari itu kita ngambil esensinya saja. Jadi belajar melakukan kutipan tidak langsung dengan fokus kepada substansi. Karena orang cari sebetulnya adalah siapa sih yang bilang keterampilan sosial itu penting. Oh ini Anda bisa temukan di sini. Oh, nanti dicek, oh ya ada. Ya, siapa lagi ya dari sini, siapa lagi dari sini ya digabung saja. Kadang-kadang kan kalau Anda membaca jurnal kan kadang-kadang dalam kurungnya itu sampai 4, 5 ya. iya, iya, Pak. 5. Kan sebetulnya 5 itu beda-beda kalimatnya. Iya, beda. Tapi yang diambil apa? Substansinya. Yang mempersamakan dari semua sumber itu. Ya seperti itu. Dan saya kira ini keterampilan yang harus Ibu miliki. Apalagi Ibu dosen. Nanti akan banyak membuat artikel. Itu kemampuan menuangkan ide berdasarkan ide-ide orang lain. Nah, kita meras. Ya. Lalu ketemu dengan substansi isi. Kemendikbud ini panjang sekali belum ada data ini. Iya, belum Pak, baru pengantar di halaman ini. Pengantarnya terlalu panjang. Ya, baru kita masuk. Nah, oke. Hasil 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 survei awal menunjukkan apa? Tentu yang diminta survei awal itu ada dua. Data problem keterampilan sosial mahasiswa dan data hasil belajar. Itu yang dicari. Laporan hasil umpan balik ini adalah dukungan kalau ada kaitannya. Ada enggak kaitannya dosen pada aspek persiapan pembelajaran. Nah, ini kan tentang proses pembelajaran, belum tentang problem mahasiswa tentang dua hal tadi, belum ada. Jadi kalau setelah ada itu, baru kita bicara mengenai. Nah, salah satu yang diduga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ini adalah pengembangannya melalui pembelajaran, perkuliahan ya. Nah, ini masalah terkait dengan hasil hasil belajar. belajar ya. Iya, Tapi yang sosial mana kan? Nah, ini belum ada masalah keterampilan sosialnya. iya, belum Pak. Belum. Nah, itu penting karena itu adalah hal utama. Jadi dalam penelitian apapun desainnya kita mengacu pada apa yang mau ditingkatkan. Artinya itu problem saya. Kenapa saya mengembangkan ini? Karena ada masalah di lapangan. Masalah yang di lapangan itu adalah masalah keterampilan sosial. Penting, sudah ada acuannya. Tapi memang ada enggak masalah keterampilan sosial di sana? Ya mungkin ada bagusnya Ibu nanti membuat sedikit apa ya, adalah data yang menunjukkan baik data observasi misalnya mahasiswa apa, ya misalnya menjadi sendiri-sendiri atau apa yang Ibu amati yang membuat Ibu risau terhadap keterampilan sosial di kalangan mahasiswa, keluhan-keluhan dosen, apa, ya ada bagusnya disebarkan sedikit skala ya, skala keterampilan sosial, nanti akan kita lihat, ya mudah-mudahan di sana itu menunjukkan memang ada masalah, ya. Tapi biasanya kan kita biasa bicara-bicara dengan teman dosen itu kok mahasiswa sekarang gini gini gini. Nah, yang gini-gini itu yang mau Oh, ditunjukkan. datanya Pak D. Iya, data aja. Yang menunjukkan memang kita risau bahwa anak-anak sekarang itu sifatnya individual, nggak peduli dengan temannya, ya gagal berkomunikasi, apa macam-macam lah, ya. Dan kadang-kadang pilih-pilih teman, ya. Tapi data harus ada, ya. Iya. Nah, kemudian problem berikutnya ternyata inquiry. Siapa yang bilang bahwa inquiry
untuk meningkatkan keterampilan sosial itu adalah pembelajaran inquiry. Ya, ini sudah ada ya, inquiry sosial ya. Sosial ini sudah ada dasarnya. Nah, tapi ada enggak kajian Ibu di sini yang menunjukkan bahwa inquiry yang dibuat oleh siapa ini, oleh Joyce ini masih memiliki kelemahan. Ya, karena ada kelemahan itu maka Ibu mau kembangkan. Ada enggak di sini dijelaskan itu? Belum, kelemahan ya Harus ada. Jadi kita enggak boleh mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah bagus. Kecuali kita menemukan. Ya, menemukan itu bisa macam-macam. Oh, ini kurang lengkap kaitannya dengan anak-anak di sini apa-apa. Ya, jadi sebenarnya ini elemen apa sih yang baru dari Ibu ini? Yang mau diperbarui dari modelnya apa? Perpaduannya itu Pak dengan lesson study. Oh, lesson study. Iya. Nah, kalau begitu nanti ada penjelasan dua hal ya, inquiry. Iya. Kemudian penerapan inquiry yang baik itu melalui lesson study. Mengapa? Harus ada argumentasi kenapa melalui lesson study. Kenapa harus dipadukan? Ya, misalnya kita mengatakan bahwa inquiry selama ini kan dilakukan secara sendiri-sendiri. Apa kelemahannya kalau begitu? Dan apa kekuatannya kalau Jadi pada digabung, dikombinasi dengan lesson study? iya, Pak. Nah, itu yang dijelaskan misalnya ya. Jadi faktor penting itu misalnya, nah sekarang masalahnya adalah belum ditemukan atau belum banyak dikembangkan metodologi pembelajaran yang menggabung kedua hal itu. Ya. Harus dipastikan memang belum ada atau masih sangat sedikit kajian. Khususnya dalam konteks Makassar misalnya kan. Iya. Dan oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mencoba mengembangkan satu model yang mengawinkan, memadukan. Kan begitu, kalau sudah ada begitu sudah jelas. Ibu punya dasar, ya kan? Nggak usah terlalu panjang. Karena yang nanti penguji baca hanya intinya itu, enggak mau pusing itu baca mana ini, enggak. Kalau saya meriksa itu saya enggak lihat semua, saya hanya lihat ini. Mana yang bilang pentingnya, mana dasarnya, kenapa perlu dikawinkan. Ya. Oh, tidak ada. Ini cari kita semua aja ini. Kalau tidak ada yang bilang begitu ya. Karena itu 5 halaman kalau sudah menjelaskan semua itu jauh lebih bagus. Iya. Sudah efektif. Oke, bisa paham Bu ya? Iya, paham sekali, Pak.